klinik-klinik desa gitu, kayaknya jadul banget gitu. Dan ini kayaknya terbengkalainya udah lama banget gitu maksudnya. Dan akhirnya gue coba untuk telusurin lagi. Pas gue jalan balik, pintunya itu yang awal kebuka itu ketutup sendiri dia lah. Oi, siapa itu? Penasaran gue ke kamar mandi karena ceritanya di situ tuh pemerkosaan juga katanya. Perempuan dia diperkosa di situ. Mantan orang TKW situ. Gue turun lagi dari tangga dan itu posisi gelap. Tiba-tiba di ujung kamar mandi itu berasa hawanya itu langsung kayak ada yang jalan kayak mau nyamperin gue gitu. Itu kayak dia mau nyamperin gue, hawanya gitu. Sekarang begini guys, ini kamar mandi yang katanya ini nih, di sini itu bekas pemerkosaan. Coba lu bayangin, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang Ahaditya. Kali ini gue udah bersama seorang narasumber yang sebelumnya udah pernah bercerita juga di Lonceng Misteri. Samping gue udah ada Rama. Halo Ram. Halo Lang. Jadi gimana Ram? Cerita lo sebelumnya yang kos-kosan itu ya? Iya, rame itu ya? Kos-kosan. Itu gimana? Banyak yang nanya nggak? Banyak sih nanya, DM gue juga banyak juga. Banyak juga yang DM. Pada nanya di mana gue kepo banget sih. Jangan nikmatin aja lah gitu. Nikmatin ceritanya aja ya, jangan ini ya, nggak enak sama yang punya kosannya juga ya. Enak. Karena kita pun kesana waktu itu diem-diem ya. Iya. Dan emang ya kita nggak nyepil lokasinya di mana, kita cuman emang datang mau lihat emang gimana kondisinya gitu kan. Nah, kalau sekiranya emang ada sih, pasti juga izin juga kalau bisa ada yang keluar juga, emang posisinya udah sepi juga. Nah, kali ini lu bakal nyeritain tentang pengalaman horor lu ketika lu masih aktif live Bigo nih. Di Bigo. Live horor Bigo nih. Iya, di aplikasi Bigo. Nah, itu lu mau nyeritain di kejadian di mana aja nih, singkatnya nih. Pertama itu gua mau explore di studio alam Genta Buana di Bogor. Oke. Terus? Dan itu tempat syutingnya Angling Dharma, dan itu terbengkalai udah dari 2013. Udah lama ya. Dan itu kalau lu atau siapa mau lihat di Google, bisa lihat Google tempatnya semana gedenya gitu kan. Habis itu lu mau ceritain yang di mana lagi selain yang di ini? Di klinik aborsi itu. Klinik aborsi? Oke. Jakarta Timur. Sama satu lagi di gedung TKW. Gedung TKW? Di Tambun itu ada. Oke, jadi ada 3 tempat nih yang bakal lu ceritain nih. Iya. Nah, itu tadi ringkasan cerita dari Bang Rama, dan gue denger videonya juga masih banyak nih. Video-video ininya ya. Masih banyak sebenarnya. Cuman gue ngambil yang rangkuman aja lah, yang poin-poinnya aja. Nah, nanti di tengah-tengah cerita juga bakal kita munculin video-video dokumentasi yang sempat diambil oleh Rama ya, waktu itu ya Ram ya? Iya. Oke, pokoknya sahabat lonceng harus tonton videonya dari awal sampai habis karena pasti bakal seru banget ya. Oke, buat sahabat lonceng yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri sebagai tanda dukungan kalian kepada channel ini. Dan bagi kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Rama ini. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri, bisa langsung DM aja cerita kalian di situ ya. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi, nggak usah banyak basa-basi lagi nih, langsung kita mulai aja ceritanya. Mau interaksi nggak? Mau interaksi keluar? Jangan sampai deh. Nih, siapa ini? Yuk, duduk. Ya Allah. Tim. Pertama itu gue mencoba eksplor di tempat studi alam itu di Genta Buana di Bogor. Dan itu perjalanan itu, kalau lihat dari lokasinya aja itu
perjalanan itu jauh banget untuk ke tempat itu. Pinggir kanan kiri itu sawah. Gelap banget, gak ada lampu. Iya. Dan jalanan tuh rusak parah gitu. Nggak ada jalanan aspal, nggak ada, itu benar-benar rusak. Kalau emang ada orang sana yang tahu Genta Buana itu, studio alam bekasnya syuting yang Aling Dharma itu emang posisinya sekarang udah terbengkalai dan akses buat itu tuh rada susah. Mobil aja tuh, gue pernah naik mobil itu survei itu, jalannya tuh parah banget, miring-miring gitu. Tunggu. Lu kesini tahun berapa? Tahun 2020 sama. 2020. Berarti belum lama ya? Lama. Terus jalanan ke akses ke situnya tuh susah banget sebenarnya. Kalau orang kepo emang iya sih gitu misalkan. Ya emang parah jalanan lang. Gelap parah gitu. Dan gue sempat juga naik motor juga ke situ. Kacau banget gitu. Dan gue ke situ collab sih sebenarnya. Sama teman gue ada si Ceblot, Kemal gitu. Ada sama tim-timnya si Ceblot juga. Ini sama-sama konten kreator juga nih. Iya di Bigo. Di Bigo. Dan gue collab dan di situ ada challenge sih. Kalau nggak salah ada challenge. Gue suruh main jalangkung di tempat tengah-tengah ruangan itu. Iya. Main jalangkung dan itu posisinya pakai pala boneka, sisanya kayu gitu. Dan itu boneka itu udah bekas tempat-tempat serem-sereman aja gitu. Udah biarin kali biar ada magicnya kali di situ kan. Terus gue bikin lilin di situ sempat. Gue nanya dulu sama teman-teman gue, kita mau naruh main jelangkung ini di mana gitu. Cari yang paling tengah, tempatnya yang di dalam itu properti yang di dalam nih banyak patungnya. Itu ada patung-patung juga. Dan itu banyak konten-konten kreator juga banyak patung-patung itu suka bergerak gitu loh. Dan itu semua propertinya bakal aneh-aneh gitu di situ. Dan gue di situ pertama bikin pakai lilin. Gue bertiga jadi gue di situ. Gua, Rijal, sama si Ceblot teman gue ini. Ceblot ini yang dia konten juga sama. Gue collab lah bertiga ini karena ada challenge. Gue bikin lingkaran, nah botol taruh di ujung di sana. Gue nggak tahu tuh botol buat apaan kan temen gue itu. Terus gue tengah-tengah, temen gue di sebelah kiri kanan, pegangan kan. Udah pas posisi ke situ, udah banyak suara tuh. Di kanan kiri depan belakang tuh suara, atas bawah tuh suara semua tuh. Karena posisi itu gelap gulita cuy. Parah gitu, gak ada lampu situ. Itu properti bener-bener dulu kayak main Dynasty Warrior, gimana sih? Lu gak bawa lighting kah apa gimana? Itu jadi gue cuman bawa center aja sama HP aja. Dan kebetulan itu pakai pas lagi live itu pakai iPhone temen gue ini si Ceblot ini. Jadi cuman itu doang, satu doang center. Sama di ini headlamp itu, pala. Yaudah akhirnya gue main jelangkung di situ. Terus udah banyak suara-suara, udah pada gelisah. Dan di situ awalnya itu gue sebenarnya megang center. Si temen gue ini si Rijal ini dia udah kesurupan di situ. Dia udah kesurupan, nggak tahu kesurupan apa sih, kayaknya sih kesurupan kerak-kerak kayak gitu deh. Soalnya jalannya udah begitu-begitu tuh, bokok-bokok begitu. Di situ gue kayak kebas gitu gue, tiba-tiba di belakang gue kayak langsung gitu, kayak ada yang angin gitu. Pusing, mual gue taruh lah. Nah di situ gue langsung hampir pengen kerasukan gitu. Cuman gue masih kekontrol gitu. Cuman kayaknya ini ada yang masukin gue tuh kuat banget. Jadi pas ketika gue lagi nyenterin bocah itu tuh teman gue ini kesurupan ini. Jadi di sela-sela di tembok-tembok itu kan ada banyak jendelanya itu banyak bolong-bolong tuh. Iya. Jadi tuh ada tuh kayak ya makhluknya pendek. Cuman posisinya dia tiba-tiba nembus gitu. Kayak nembus gitu di suges gue itu. Nembus itu gue langsung kesambet gitu. Tapi gue masih kekontrol, masih sadar gitu. Badan gue tuh kayak mau ke belakang terus gitu tuh. Gue nggak tahu mau ke belakang kayak gitu. Sama temen gue tahan Ram, istighfar gini-gini kata gitu kan. Gue udah nggak kayak sesak banget dada gue kan. Kayak napas gue juga kayak kesendak gitu kan. Terus gue dipegangin sama temen gue. Si Cepot lagi megangin gue nih. Si Rija jadi megangin live itu kan. Ya udah nggak kesurupan tuh. Tiba-tiba dia kesurupan lagi. Makin pusing lah temen gue ini si Ceblot ini. Jadinya tim kan jauh banget. Tuh berapa ratus meter ya. Jadi tuh tempatnya itu di dalam nih. Ruangan ada di studio Buana ini tuh. Di luar tuh anak tim tuh pada di ini taman gitu. Maksudnya di luar jauh banget harus lari itu.
berapa menit terus lari gitu. Jadi bingung nih teman gue si Ceblot ini bingung. Dia mau minta tolong tim gitu. Tim minta tolong akhirnya kan. Nah akhirnya di situ tim datang. Posisinya ada viewers juga sih sebenarnya. Ada Bang Paldi kan. Dia ada karena dia nggak pernah explore. Cuman kan dia dia suka kayak nonton kayak gitu. Akhirnya dia memberanikan diri untuk ikut ke lokasi itu. Oh. Iya, namanya Bang Paldi. Nah, Bang Paldi ini suka nonton, gue juga sih suka nonton, gue anak-anak gitu kan suka nonton. Akhirnya dia datang ke tempat lokasi itu dan dia megangin tripod sama kamera itu, HP ini gitu. Coba kan karena gue udah pada capek kan, gue udah pada lesu gitu, dia megang gini. Terus dia kayak apa sih namanya? Cangak cinggok kanan kiri gini ini guys, gini. Oh bener nih. Jadi kayak nggak gampang nih jadi explorer gitu ibaratnya gitu kan. Jadi nggak lu yang taunya nonton doang gitu. Coba lu kalau emang lu banyak ngangengong mending lu datang aja gitu kan. Kan banyak kan haters kayak gitu kan. Iya. Jadi coba lu datang deh. Jadi kayak dia ngebukti nih berarti explore nih nggak sembarangan. Emang sih banyak juga ada yang gimmick gitu kan. Cuman dia langsung kayak gue percaya nih kalau gitu kalau emang explore tuh harus kuat adrenalinnya gitu kan. Nah terus begonya itu temen gue ini si Kemal kan nunggu di pos ya. Gue pada diangkat nih, pada dibawa ke depan. Si siapa namanya Bang Paldi ini sempat megang ini dulu apa namanya jalangkung yang gue habis main itu. Megang jalangkung di jalangkungnya nih gitu kata si Bang Paldi gitu. Jadi dia penasaran oh ini jalangkungnya kan. Habis itu pas gue pada keluar, Bang Paldi keluar sambil megangin tripod sama HP-nya itu lagi masih live itu. Kemal naik VC tuh kayak kayak lu main WhatsApp nih teleponan deh video call gitu. Naik VC. Si Kemal nyamperin. Lu di mana? Gua OTW ke situ. Anak-anak di luar, Kemal masuk. Kemal lewat mana? Gua enggak tahu. Itu perjalanannya jauh banget, Bang. Bisa berapa menit itu masuk ke dalam itu loh. Dia lari si Kemal itu. Terus Kemal lagi temen gua nih, main masuk ke dalam. Lu di mana? Gua kesasar nih kata dia gitu. Nah, itu ini gua kesasar gitu. Lah ngaco aja bikin ribet lagi kan. Ya udah. Di situ langsung kayak mencoba untuk gua netralisin anak-anak di situ, tapi anak-anak malah pas gua ke pos itu di luar itu tuh pada masuk ke mobil. Pada takut. Jadi kan sebagian pada nonton nih di luar nih. Pada takut jadi pada di mobil. Katanya ada yang gangguin dari apa namanya ruangan di situ tuh. Ada ruangan jadi digangguin mereka situ. Dan gue bilang sama teman-teman gue udah cukup lah, gue bilang untuk di sini gue bilang gitu. Karena ini juga maksud gue kayaknya tempatnya parah banget lah karena kan pinggir kanan kiri tuh sawah terus juga ada gunung juga gitu. Tuh bener-bener jauh dari pemukiman. Iya emang nggak ada apa-apa ya itu ya. Itu sih yang kalau yang di Gunta Buana itu yang gue ngeksplorin itu karena di Gunta Buana itu banyak makhluk-makhluk kayak semacam apa sih namanya kerak hitam gitu, kayak kerak cuma dia kayak demennya tuh kayak di loteng-loteng di situnya tuh di atas-atasnya dia suka nangkring gitu dia. Banyak mitos dari orang-orang yang tahu di situ katanya itu makhluk itu gitu di Gunta Buana itu. Kalau misalkan emang ada yang tahu ya, kalau misalnya ada yang tahu katanya seperti itu sosoknya agak kecil cuman dia hitam gitu bentuknya kayak kerak. Berarti explore lu waktu itu gagal nih apa gimana? Sebenarnya itu gue udah mau kelar sih, karena itu kan main jalangkung itu gue posisinya itu udah terakhir, udah challenge terakhir, karena gue sebelumnya gue menelusuri tempat itu. Pas main jalangkungnya berarti itu momen ininya lah, momen udah ininya tuh udah kuat magnetnya gitu kayak ini udah kayak mau ngancem mereka nih udah pada datang-datangan gitu. Sebelum-sebelumnya pas menelusurin sendiri itu, jadi gue duluan ya, yaudah lu maju ke depan gitu. Jadi perjalanan anak-anak di pos nih, lu masuk ke dalam sendiri gitu. Jadi anak-anak mantau aja dari aplikasi gitu. Pada kenok-kenok, maksudnya pada pingsan, ada yang kesurupan gitu. Nah, akhirnya gue mutusin, udah mendingan kita bertiga aja untuk main jalangkung gitu. Di tempat-tempat tengah-tengah itu yang banyak kejadian, banyak explorer juga kejadian di situ. Yang patung-patungnya suka jalan sendiri, itu patung-patung juga sering jalan sendiri tuh. Patung-patungnya jalan itu berat banget lah, patungnya lah. Itu pun jalan sendiri tuh bisik banget gitu. Masuk akal sih itu. Kalau jalan-jalan sendiri.
kalau lu mau nelusurin tempat itu sebenarnya kayak bingung gitu karena banyak banget properti di situ. Oh. Itu sih yang di Genta Buana ya, yang di Genta Buana. Oke, berarti ini habis dari Genta Buana ini kejadian pindah ke yang waktu lo eksplor ke klinik bekas aborsi itu ya? Klinik bekas aborsi. Nah, ini buat sahabat launching mungkin kenapa ini ceritanya pindah-pindah tempat karena ya ini cerita randomize ya, bukan cerita di satu tempat di satu kejadian. Jadi ya beginilah adanya cerita explore karena emang explorer itu datang ke satu tempat dan ke tempat lainnya lagi. Iya. Nah, itu yang di klinik aborsi gimana, Ram? Ceritanya. Jadi Ram? pertama itu gue kerja di situ, waktu itu sempat kerja di daerah Jakarta situ kan, Jakarta Timur. deket itu, deket Jakarta tempatnya. Timur. Gue kerja, terus gue sering lihat ada orang ekspor di situ katanya kan. Katanya tempat aborsi. Gue nggak tahu nih tempat aborsi apa bukan, cuman posisinya kayak bukan tempat aborsi, cuman banyak yang bilang itu tempat aborsi, klinik katanya gitu. Ya udah, gue kepo kan, jadi gue gawe pulang jam 12 kurang. Gue kan masuk gawe kan siang, pulangnya malam kan. Jadi gue balik, gue ngecoba kepo nih, gue mau ke situ lah, gue bilang gitu. Cuman gue nggak ekspor gitu. Cuman kenapa pulang gawe kan gue udah pulang setengah 12 dari kantor di gawean ekspedisi gue itu. Gue balik nyampe ke tempat itu aja itu udah jam setengah 1 kan kalau di aplikasi Bigo itu kan kita live minimal sebelum jam 12 atau jam 12 gitu. Jadi maksud gue kalau misalnya kita live jam setengah 1 dan jam 1 kemalaman gitu kan. Udah gue akhirnya gue nggak mutusin, gue nggak live di Bigo nggak. Jadi gue kayak bikin story aja. Gue kepo, gue mau ke situ, gue bilang gitu. Udah itu hujan juga gerimis dan posisinya gerimis gue bikin video itu. Gue datang, gue parkir motor, gue tanya mas security-nya yang di depan tuh. Gue nanya kan sama dia, Pak ini ada tempat klinik aborsi? Gak tahu deh kata dia gitu. Waduh. Tapi ini ada tempat terbengkalai Pak, gue bilang gitu. Ada, kata dia gitu. Saya boleh masuk gak Pak? Gue bilang gitu. Saya mau story doang, bikin video pendek, gue bilang gitu. Ya udah kalau berani, kata gitu. Soalnya tadi Gojek dia ada mesen orang jadi dalamnya tuh ada perumahan juga, dalamnya ada perumahan, cuman rada jauh gitu. Oh gimana sih? Jadi tempatnya itu komplek itu? Komplek, jadi arah mau masuk komplek. Oh. Jadi kompleknya masih jauh ke dalamnya gitu. Jadi Gojek itu siap Gojek atau Grab dan lain-lainnya cuma sampai situ doang, sampai Sapam itu doang. Jadi nggak pernah sampai masuk ke dalam itu dan posisinya kan ngelewatin tempat itu. Gitu. Jadi kayak sering digangguin katanya sih gitu. Yang kata security yang itunya, bapak sebenarnya kayak bukan Sapam juga, kayak bapak cuma jagain di situ gitu. Sendiri tiduran di bangku gitu. Akhirnya gue minta izin sama dia, gue coba masuk dah itu. Pas gue masuk itu tempatnya rada gedean tuh. Gue buka pintu dulu pagar, gemboknya dia megang. Gue buka. Gue belum sempat bikin story itu karena gue mikirnya gue mau nyari yang tempat yang benar-benar katanya serem gitu, gue bilang gitu. Yang katanya banyak penampakan atau apa ya. Gue masuk, gue telusurin, nggak ada apa-apa sih awalnya kan. Gue penasaran sama yang di belakang itu tuh, tempat yang banyak kayak kamar-kamar kayak gitu tuh. Gue nggak tahu tuh apa kamarnya buat aborsinya di situ, bagaimana gue nggak tahu kan. Akhirnya gue masuk ke dalam. Gue jalan, gue sempat ngomong inilah itulah, apalah, gue mau sendiri kan, hujan-hujan, gerimis. Dan gue kan sebenarnya posisi itu lagi pakai sendal. Dan gue juga malah lari kan, takut juga karena tuh udah berantakan banget, parah di situ. Iya, lu berani juga sendirian deh. Iya, sebenarnya antara gabut juga sih, gabut penasaran gitu kan. Ya udah gue sepatu kan gue taruh di dashboard tuh motor. Udah gue pakai sendal aja kan karena hujan gitu kan sayang. Gue jalan masuk ke dalam. Nah ini yang gue lihat yang ada di Explorer gitu kan, anak-anak Jakarta gitu kan. Oh di sini gue bilang gitu. Itu posisinya gue masih jalan sampai ke ujung tuh. Jadi saya ruangan nih gue liatin. Cuma gue semikir kayak ini tempat aborsi apa bukan ya? Kok posisinya itu kayak emang iya kayak klinik sih, cuman kayak kecil gitu, kayak semi gitu dah, kayak desa gitu. Maksudnya kayak klinik-klinik desa gitu, kayaknya jadul banget gitu. Dan ini kayaknya terbengkalainya udah lama banget gitu maksudnya. Dan akhirnya gue coba untuk telusurin lagi. Pas gue jalan balik, pintunya itu yang awalnya kebuka itu ketutup sendiri dia lang.
hujan lagi. Mulai ngeri juga anjing. Lah. Woi, siapa itu? Woi, siapa itu? Lah, itu ketutup ya, gue bilang gitu. Perasaan sih kebuka kan, maksud gue pas gue jalan, arah gue kayak bunyi trek gitu. Iya, awalnya kayak gitu, bunyi trek kayak gitu. Pas gue loket lagi, lah ketutup, gue bilang. Gue langsung kayak kok panik gitu. Lah kok ketutup ini gitu. Padahal gue langsung mikirnya, lah ini kan gerimis ya. Kagak hujan gede gitu, angin juga malah melekap banget di situ. Kelekap gimana sih, kayak gerah-gerah gitu kan. Gue mau lari takut kena paku ya kan. Ya udah gue sambil megangin senter gue aja itu tuh, posisi itu. Dan itu katanya sih emang katanya yang banyak-banyak yang pernah ke situ katanya sih itu klinik aborsi, cuman gue masih nggak percaya sih, maksudnya itu klinik aborsi itu bukan. Iya katanya lah. Katanya. Nah, akhirnya gue bilang udahlah gue cukup. Tapi gue sambil jalan mundur tuh. Udah gue jalan mundur itu sambil itu pintu itu gue mundur aja tuh, pintu masih tutup buka tuh. Iya, tutup buka terus tuh. Dan itu nggak ada angin tuh ya. Itu video itu gue sebelum kejadian kosan gue yang itu belum. Nah, dan itu persis itu tutup pintunya tuh kayaknya persis kayak di kosan gue yang kedua tuh, di lemari itu tuh. Kayak gitu-gitu tuh. Ngayun-ngayun kayak gitu tuh. Nah, habis itu gue mundur, gue jalan aja kan, Sebenarnya udah tegang gue. Udah tegang, ngeri-ngeri gitu sedep ya kan. Hawanya, soalnya kan itu posisinya gue udah banyak sampah, ada pohon gede di situ. Di situ langsung kayak bau bangke parah banget lah. Bukan bau bangke kayak bangke tikus gitu, bukan. Ini bener-bener bau bangke banget gitu. Kayak bangke mayat gimana sih? Gua langsung guess kayak ada poci nih, kayaknya ada poci nih. Iya kalau busuk iya. Katanya sih gitu kan. Katanya. Bau poci nih anjir, gua pengen keluar aja pengen poci. Nah, akhirnya gua jalan. Pintu sempat kagak gua kunci. Jadi gua keluar itu gua langsung, "Pak, makasih Pak ya." Misalnya Pak ya, gua kasih uang rokok kan. Gua jalan. Gue pas keluar dari tempat itu, hati-hati tong kata dia. Iya Pak, gue jalan. Itu gue udah jam berapa ya? Jam 2 lewat gue tuh. Udah jam 2 lewat subuh tuh. Itu masih hujan gerimis tuh. Iya Pak, gue jalan-jalan kok. Gue ngeliat spion nih, itu udah sepi banget jalan tuh. Daerah arah Buaran tuh udah sepi banget tuh. Wah, gue bilang sepi amat nih jalan ya. Biasanya kan kalau sore rame kan. Iya. Jadi motor gue kayak ada yang ada yang naik. Iya. Ada yang naik gitu, kayak ada yang naik. Gue bilang, kok berat amat ya? Gue ngeliat ban gue gini kan, kagak bocor. Belakang gue kagak bocor. Dan gue posisinya selalu ngeliat spion tuh. Tapi di rambut gue ini kayak ada yang ngembusin napas gitu. Iya, kayak ngembusin napas antara 6 kali 7 kali gitu. Gue mikirnya angin kan. Iya. Kan posisinya kan gue pakai helm. Cuman kayak nembusan napas gitu tuh. Kayak itu berat banget motor gue. Dan gue posisinya itu jalanan itu ibaratnya jalanan kayak orang kayak di aspal, cuman masih geradakan kayak gitu. Padahal ini jalanan halus nih. Jadi gue kayak jalan kayak gitu-gitu tuh. Dan gue kayaknya kagak bocor nih. Gue bilang gitu. Terus gue langsung kayak baca doa yang gue tahu ya kan. Udah gue baca ayat kursi dan lainnya. Alhamdulillah sih gue jalan. Udah alhamdulillah sih gue alhamdulillah sampai rumah, alhamdulillah aman gitu. Waktu itu lumayan berkesan ya buat lu ya. Iya, karena gue penasaran gitu. Maksud gue nih bener nggak sih klinik aborsi? Karena kalau misalnya klinik aborsi, suatu saat gue bakal explore lagi di situ gitu. Ternyata kayak gitu doang. Tuh. Nggak ada apa-apa lagi tuh. Nggak ada apa-apa lagi, cuma itu doang. Dan yang pasti itu kerekam jelas tuh ya. Iya. Oke, yang tempat ketiga nih di gedung TKW. Gedung TKW. Yang terbengkalai. Oke, itu gimana itu awalnya Ram? Lu ke situ bisa ke situ datang. Jadi sama sih gue informasi dari Explore juga. Karena awalnya gue nemenin teman gue nih si Kemal juga nih, karena Kemal satu tim gue juga di aplikasi itu. Ram, gue mau explore di situ. Ayo malah gue temenin gitu. Tapi lu yang explore ya, gue enggak. Gue bilang gitu. Gue nungguin di pos aja. Jadi gue berdua berangkat dari sini ke Tambun. Dan itu di Greenwich Wisata itu tempatnya. Kalau emang anak-anak Tambun pada tahu, itu di Greenwich Wisata itu TKW pasti pada tahu. Gue ke situ berdua, masih Kemal dan posisinya hujan juga sama.
Hujan juga itu emang lagi musim-musim hujan, itu tuh nggak jauh beda sama yang video gue yang itu. Tapi gue kan karena Kemal kan rumahnya di Jakarta, gue kan di Bekasi, jadi gue nggak setiap hari ketemu sama dia gitu, sewaktu-waktu aja gitu ketemu sama dia gitu. Udah akhirnya gue nemenin dia explore, dia bilang sama gue, lu mau explore nggak mak? Lu aja mal, gue bilang gitu, gue di sini aja lah, gue bilang gitu. Tapi lu lama nggak? Gue bilang gitu. Nggak, paling sejam doang apa 1,5 jam gitu kan kata dia gitu. Masuklah teman gue, dalam tuh si Kemal ini. Gue gabut, kayak ibaratnya gue punya pikiran kayak ada yang ngasut, coba lu jalan aja lu, jalan gitu. Kayak maksudnya coba lu iseng jalan nih. Kayaknya sih hasut-hasutan setan jahanam itu maksud gue. Kayak lu jalan ngapain sih lu gabut lu gitu kan. Udah diem Iya udah diem lu kan. Temen lu explore tuh, lu gak explore gitu. Mendingan lu ijak-ijik kan. Udah gue jalan. Oh iyalah, Kemal explore. Gue sempat chat dulu Mal di Bigo itu. Mal, gue sambil ini ya, apa namanya, mau lihat review itu, apa mau lihat tempatnya gitu maksudnya. Udah dia cuekin aja deh, ngomong sama viewers kan. Wah, udahlah, gue keluar aplikasi itu, gue buka Instagram, karena Instagram biar kalau gue live sama-sama Bigo nih kan gak enak gitu kan. Bentrok. Ya. Maksud gue, udah buat story aja gitu maksudnya. Oke guys, gue sekarang di gedung TKW guys. Dimana ini tempat ini sangat angker, coba lu bayangin guys. Anjay, gue bisa nemenin si Kemal explore. Gue hari ini gak explore. Gue jalan, gue pengen ngomong tempatnya angker banget nih guys, gue bilang gitu. Dan ini posisinya hujan, gue lagi nemenin si Kemal gitu kan. Gue jalan ke gunung ini, dan itu gue penasaran, gue ke kamar mandi karena ceritanya di situ tuh poinnya itu di kamar mandi sebenarnya. Kamar mandi itu bekas ini apa mutilasi, pemerkosaan juga katanya. Perempuan iya diperkosa di situ. Mantan orang TKW situ. Akhirnya gue mindset gue langsung gue nggak perlu ke gedung yang ini karena gedungnya banyak banget kan. Jadi ruangannya banyak banget. Akhirnya gue langsung ke kamar mandi tersebut itu. Ini gedungnya ada banyak. Ada beberapa gedung di situ. Dan lu tahu gedung yang mana ada WC itu? Iya. Dan itu sebenarnya tuh gedung itu juga ada bawah tanah juga ada. Iya, ada ruangan bawah tanah juga. Gila, gede juga berarti ya? Gede, iya. Akhirnya gue posisinya gue turun lagi dari tangga dan itu posisi gelap tuh. Karena gue nggak sempat ngerekam ya, karena kan snapgram itu kan gue bikin snapgram doang buat di Instagram. Gue turun, gue langsung kamar mandi, gue bilang, ini tempat pemerkosaan, pembantaian gitu cewek di sini. Dan posisinya yang gue tunjuk ada di kamar mandi yang kedua, kalau nggak salah deh, yang pintu kedua. Itu udah mulai campuran bau-bau apa aja ada itu, bau kembang ada, bau bangkainya nyengat banget, dan lu pasti kamar mandi aja yang ditempatin aja kadang-kadang suka bau kan. Apalagi ini kamar mandi bener-bener udah terbengkalai cuy. Iya. Udah bener-bener buset ya wanginya gimana bos gitu kan. Anyep bedau anjir. Terus akhirnya gue mencoba jalan lagi pelan-pelan. Ada bunyi kan. Gue sempat kayak sebenarnya tuh bukan bunyi dari kaki gue, dan itu nggak ada apa sih namanya yang gue injak bener-bener apa gitu. Emang sebenarnya tuh ada bunyi gitu. Cuman gue kayak ngomong kayak ngalihin aja sebenarnya. Masih kondisi ngerekam nih? Iya, ngerekam di snap gitu. Gue ngerekam di snapgram itu. Sebenarnya itu emang ada bunyi gitu. Tapi gue karena posisinya lagi di situ, gue seakan-akan gue cuma bilang kaget gue gitu. Kaget gue gitu. Sebenarnya kalau gue bener-bener kalau lagi ini, itu apaan anjir kan gitu. Jadi gue kayak karena posisinya gue lagi ngerekam di situ, jadi gue kayak udahlah nggak mau gue berisik banget gitu. Jadi kaget gue gitu dong. Padahal itu memang suara itu. Dan sebenarnya di luar gue ngerekam itu gangguan banyak banget sebenarnya. Kayak suara udah pasti ada itu. Itu selalu ngikutin gue dari gue tangga itu mau nyamperin gue ke kamar mandi itu selalu ada kayak suara-suara mulu, kayak suara kecil-kecil gitu. Cuman sama-sama gitu. Kamar mandi itu udah makin panas kan. Makin panas, pengap banget. Jadi kayak udah padet banget tuh. Itu kayaknya energinya udah padet banget. Gue makin ke dalam lagi, Udah makin panas tuh. Iya, makin panas lagi. Gue bilang, ini pedang nih. Apa tuh kayak baunya udah parah banget nih. Gue sempat lihat ada tulisan-tulisan kayak di dinding itu. Ulang ini tulisan-tulisannya gue liatin. Ini apa lagi ya, gue masuk lagi. Gila udah makin berat ya kan. Baru kayak lulu dirapetin kayak gitu tuh ibaratnya gitu. Pernah gue ada di posisi itu.
Gue kayaknya udah nggak sanggup nih. Gue sempat mencoba untuk keluar itu. Pas gue keluar kamar mandi itu ada yang di luar ini video gue sebenarnya. Ada yang bilang hey gitu. Ada yang bilang hey. Iya. Tapi suaranya rada-rada kayak cowok gitu, cuma cewek sebenarnya tuh. Ada yang bilang hey gitu. Terus gue sempat lari nih. Terus gue berhenti. Gue nengok lagi ke situ. Tapi gue nggak nge-save langsung HP gue taruh di kantongan. Gue ngeliatin center gue gini. Capek ya, gue bilang gitu. Ini rekam nggak? Enggak, gue nggak rekam. HP gue ketaruh karena gue udah nggak fokus kan. Pas gue udah turun dari keluar dari kamar mandi itu langsung ada yang bilang hey gitu. Cuman bukan hey, enggak gitu, cuma kayak hey gitu. Langsung kedengeran gue. Gue sebenarnya pengen nelpon si Kemal nih, mal gue denger suara mal, gue pengen bilang gitu. Terus gue samperin lagi kamar mandi itu. Tiba-tiba di ujung kamar mandi itu berasa hawanya itu langsung kayak apa namanya? Kayak ada yang jalan kayak mau nyamperin gue gitu. Itu kayak dia mau nyamperin gue, hawanya gitu. Kayak gitu tuh, kayak hawa angin kayak gitu. Intinya gue di situ mau masuk lagi kayaknya nggak bisa gitu. Nahan gue mau masuk ke situ kayaknya nggak bisa. Gue tiba-tiba pas gue pengen masuk lagi ke situ, kayak ada hawa angin kencang banget gitu. Langsung udah gue balik kanan langsung. Langsung balik kanan gue. Sekarang begini guys. Ini kamar mandi yang katanya ini nih. Di sini itu bekas pemerkosaan. Coba lu bayangin. Astagfirullahaladzim, kaget gue. Bangke. Gokil sih. Gokil. Allah waras. Kedap men. Sebenarnya banyak juga sih kejadian-kejadian yang konyol di ketika gue explore itu. Cuman banyak juga ketika gue nggak buat ngerekam itu banyak kejadian. Terus kadang-kadang giliran gue lagi ngerekam dia nggak ada gitu. Jadi poinnya kita kejar dia ngilang, ya kan? Kita dimin dia juga pasti ngilang gitu. Poinnya sebenarnya sih nggak ada kita ngejar setan itu. Dan itu kebetulan aja, sugesti kita aja sebenarnya. Terus juga banyak yang bilang juga di konten gue itu kenapa lu katanya nyari setan, katanya nyari hantu. Cuman giliran ada penampakan atau ada apa kok lu lari kan gitu. Nah itu kebetulan juga gue waktu itu masih ikut satu manajemen itu. Manajemen kawan gue juga dari Papap juga, gue Hispanic team kan. Dan itu emang slogannya itu kenapa kita kabur gitu. Jadi ada tampak atau apa kita kabur. Dan itu slogan sebenarnya. Bukan benar-benar kita pure lari gitu, enggak gitu. Jadi ada slogannya. Jadi itulah maksudnya biar netizen tahu. Jadi maksudnya kita datang tuh bukan langsung ada kita lari gitu, enggak. Emang slogannya. Iya, kontennya kayak gitu kontennya. Jadi kayak gitu sih pengalaman gue explore. Tapi emang gue sebenarnya gue pengen lagi untuk explore lagi. Cuman kebetulan juga kayak gue juga masih ngeri juga sih kalau setiap explore gue pasti setiap pulang tuh udah pasti banget kesuges mulu. Gue kayak setiap pulang dari explore dari mana sendiri. Kadang-kadang gue kan explore sendiri kan, solo. Kadang gue ngajak teman gue. Tapi gue ketika udah pulang nyampe kosan gitu kayak nyampe nih cium muka, cium kaki. Apalagi gue ke tempat-tempat yang bener-bener angker banget ya kan. Gue sempet mandi wajib apa yang lain-lain lah biar agak bersihan gitu. Udah tapi gue udah nyampe tiduran di rumah gitu, gue ke kamar. Langsung ngebayang-bayang lah tadi gue bisa dari situ ya kan. Langsung kepikiran suges terus gue. Tapi posisinya gue ketika kesuges kayak gitu langsung kayak aura-aura mistisnya tuh keluar gitu. Cuman gue hiraukan aja karena gue mencoba untuk biasa aja sih sebenarnya. Jadi itu pengalaman gue di explore. Oke. Gue itu. Gila. Itu tadi 3 tempat yang diceritain ya. 3 loh. Belum yang lain. Iya masih banyak sebenarnya cuman. Nah, mungkin dari cerita-cerita lo juga udah lengkap banget, lo ceritain detail banget sampai ujung. Gue pun bingung sebenarnya mau nanya apa. Cuman gue ada yang satu nih yang pengen gue tanyain. Gue penasaran banget nih. Selama lo explore berarti dari tahun berapa sampai tahun berapa? Gue 2020 nggak salah. 2020 ya, sampai 2022 ini berarti ya? Enggak, ada 2021 apa yang terakhir lah. Setahun lebih ya? Setahun lebih kok. Lu udah banyak kan datang ke tempat-tempat angker nih. Menurut lu, tempat paling angker yang pernah lu datang itu di mana? Pertama itu
paling aja. Paling angker itu Paling bikin lu ngedown, paling bikin lu takut sampai sekarang lu nggak bisa lupain. Itu di mana? Apa termasuk yang 3 tadi kah? studi alam itu. Studi alam Gota Buana itu. Itu yang paling pertama lu menurut ceritain gua tadi. paling GG sih. Belum tentu ekspor lain bisa ke situ. Munafik sih kalau misalnya bilang berani mah. Cuman emang kalau kuat mentalnya ya salut gitu maksud gua. Ini aja yang ngebuat tim aja gokil, maksudnya masih serem gitu, apalagi kalau sendiri gitu. Cuma kalau punya nyali ya gua akuin lu mantep lu ekspor sejati gitu. Iya kalau mau sendiri. Karena berani posisinya juga. gede banget tuh tempatnya. Karena emang ke situ pun aksesnya Susah. susah ya. Dan lu bisa lihat di Google juga, lihat di map itu parah gitu. Oke, itu tadi pesan dari Rama. Kalau lo explorer sejati Iya. ke situ sendiri Situ lo aja. keren. Mantap gua. Oke. Mungkin cukup sampai di sini Rama cerita Iya. kali ini. Nah, buat sahabat lonceng nih, menurut kalian gimana cerita dari Bang Rama kali ini? Tulis di kolom komentar pokoknya. Dan bagi kalian yang ingin nanya-nanya nih sama Bang Rama tentang ceritanya tadi atau nanya-nanya seputar explore kan dia udah sering banget nih explore. Bisa banget langsung tanya ke Bang Rama. IG lu di mana Ram? Bisa di-spill nggak Ram? X Rama A-nya 3 kali, 7-nya 3 kali. Sini. Oke, nanti linknya bakal gue taruh deskripsi dan bakal gue munculin di layar. Ya. Dan oke, cukup sampai di sini Ram ya video Ya. kita malam ini Ram. Thank you banget nih Ram udah mau Ya. cerita-cerita lagi di channel Lonceng Misteri. Siap. Untuk yang kedua kalinya. Dan buat sahabat lonceng jangan lupa nih nonton video Bang Rama juga nih yang pertama yaitu tentang kosan angker Bekasi ya. Nah, Nanti linknya juga bakal gue taruh di deskripsi. Itu video serem juga ya gila. Nah buat sahabat lonceng nih yang jadi narasumber datang langsung studio Lonceng Misteri, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke IG kita di @lonceng misteri, bisa langsung DM aja cerita kalian di situ ya. Oke, akhir kata gue Gilang Aditya izin pamit. dan gua Rama. Bye bye. Bye.